Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Trianingsih Aksana dengan NIM 0305222067. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi lisan dan tulisan. Selamat menonton. Pengertian komunikasi. Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi tulisan yaitu suatu keputusan yang disampaikan melalui simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain yang bisa dibaca, kemudian disampaikan pada orang yang dimaksudkan. Komunikasi tertulis ini bisa melalui surat, memo, buku, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan dan tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedua, ada pula ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, serta menggunakan alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah, serta intonasi. Hanya dapat dibantu dengan tanda baca. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses berkomunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata, baik lisan maupun tertulis, untuk menyampaikan pesan dan informasi antara individu atau kelompok. Komunikasi verbal mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada vocabulary, yaitu komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Yang kedua ada rising atau kecepatan, yaitu komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga ada intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Yang keempat ada humor, yaitu dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia dengan memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Yang kelima ada singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keenam ada timing, yaitu waktu yang tepat. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Ini melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan elemen-elemen lain yang berkontribusi pada pemahaman dan interpretasi komunikasi. Yang termasuk komunikasi nonverbal yaitu yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ialah sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua ada kontak mata. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi karena dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya. Yang ketiga ada sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal.